Saya akan mengajak saudara untuk berpikir dengan pola pikir ini. Betapapun hebatnya Tuhan mengurapi kita, betapapun kita boleh menambah skill atau kemampuan kita dalam memimpin, dalam melayani, betapapun fasilitas yang kita punya dan kita miliki dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengarkan saudara, tidak akan jalan kalau tidak ada orang-orang yang beserta dengan kita. Konsep ini harus penting sekali. Seorang pemimpin tidak akan dikenal sebagai pemimpin kalau hasilnya nggak akan kelihatan dalam kepemimpinannya. Dan hasil dari seorang pemimpin tidak akan bisa dicapai kalau nggak ada orang-orang yang di sekitar dia. Dan ini yang terus dibuat dari awal. Kalau kita belajar dari dia, kita nggak ragu-ragu menang kemahakuasaan. Betul tidak? Tapi mengapa dia memerlukan manusia? Dan ketika dia memilih, nah ini yang penting. Ketika dia memilih mereka, Lukas 6 menyebutkan dia doa semalam-malam. Bayangkan kalau Tuhan Yesus berdoa saja, masih bisa salah orang, Yudas bisa kepilih juga hari ini. Apalagi dengan berdoa. Nah, mari kita renungkan kalimat ini. Di dalam semua proses kepemimpinan yang kita kerjakan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dunia itu belajar kepemimpinan dari Musa dan dari Yesus, dan kami mengakui. Salah seorang anak kami yang dia ngambil S2 di UGM jurusan administrasi publik, salah seorang dosen mereka yaitu Haji. Nah, satu hari dia masuk kelas, dan waktu mahasiswa ini tahu dosennya masuk kelas itu Haji, ternyata bawa bukunya Jesus di CEO. Langsung dia SMS saya. Dia bilang, saya Islam, tapi saya bawa buku ini ke kelas untuk ketemu dengan saudara, bukan karena dia tokoh agama, tapi saya mengakui pola kepemimpinannya belum pernah dimiliki oleh yang lain. Betapa luar biasa dunia bisa mengakui. Jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan, maka kita tidak boleh membedakan antara kepemimpinan Kristen dan yang sekuler, karena justru yang sekuler ngambil dalam kitab ini. Maka itu kalau kita yang punya sumbernya tentang leadership, ternyata kita sendiri gagal, lalu dunia ini akan nyontoh siapa lagi? Nah, kegagalan seorang pemimpin, ya, saya mau tekankan, tidak ditentukan oleh hasil yang dicapai di dalam kepemimpinan atau dalam target. Kalau bisa perusahaan atau lembaga atau apa saja, tidak. Tapi justru ini yang kita pegang. Keberhasilan kepemimpinan kita sangat ditentukan bagaimana keadaan orang-orang yang ada bersama dengan kita. Jadi bukan karena target yang kita capai dalam polisi, dalam sasaran yang kita buat dalam kepemimpinan kita, tidak. Apabila seorang pemimpin itu hanya berorientasi pada target, maka saya punya istilah, dia itu pasti Hitler. Karena Hitler itu mencapai target dengan mengorbankan orang. Dan ini saya banyak temui juga dalam kepemimpinan gereja. Dan apa buktinya? Kalau ini kita temukan, maaf, selama kita masih bisa sering atau bisa memecat orang yang ada di bawah kepemimpinan kita, sebetulnya kita gagal. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Lihat Tuhan Yesus. Di antara mereka 12, secara hitungan manajemen, nggak ada yang berhasil. Apalagi Yudas, kita lihat. Dalam banyak diskusi yang saya sering lakukan ini, semua mereka yang saya jadi diskusi punya pengertian yang sama. Bahwa sejak awal Tuhan Yesus sudah tahu siapa Yudas. Kalau saudara tahu, percaya nggak? Dia sudah tahu belum Yudas itu siapa dari awal? Tahu. Nah, ini yang menarik. Mengapa kalau dia sudah tahu, kok dia ada? Ini pertanyaan penting untuk seorang pemimpin. Justru keberhasilan kita, saya ulang lagi, tidak ada target yang kita buat. Tapi kalau Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita, serusak apapun tanpa kita milih, dan kita terus Kudus yang menunjukkan, lalu di bawah kepemimpinan kita, orang itu bisa berubah, disebut kita berhasil. Seorang pemimpin kita lihat dari Yesus, orientasinya bukan kepada target, tapi pada orang-orang di sekitar dia dulu. Kalau kita pikir seluruh kita dengan proyek sebesar itu, yaitu dunia, ternyata dia hanya milik 12 orang. Itu pun bengkok-bengkok semua. Kalau pakai istilah. Lalu bagaimana dunia akan diubahkan? Dan dia tidak memberi model apa-apa, uang juga tidak, gelar juga tidak.
model cuma Roh Kudus. Nah, di sini kita belajar bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, saya nggak berkata di bawah kita. Tuhan Yesus nggak pernah berkata, aku pemimpin, kamu di bawah aku, tidak. Tapi dia menyamakan dirinya dengan mereka, dan otomatis mereka pun akan terangkat setara dengan dia. Ini keberhasilan seorang pemimpin. Dan kalau kita menggunakan leadershipnya Tuhan Yesus, kita akan melihat dunia akan diubahkan dan dipulihkan. Kalau kita lihat dosanya Petrus dan dosanya Yudas, secara perhitungan jelas dosanya Yudas masih bisa ditoleransi. Karena kalau dia nggak berbuat itu, siapa nyaliban Tuhan Yesus? Tapi dosa Petrus enggak masuk hitungan. Markus menurut sampai dia sumpah, aku nggak pernah kenal orang itu. Bayangkan. Tapi kenapa dia terus pakai Petrus? Secara logika kita sulit terima. Maka itu untuk tahun 2017 ke depan, sebagai pemimpin-pemimpin di wilayah masing-masing, mari kita pikirkan keberhasilan kita bukan pada target, tapi pada orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang bersama dengan kita, yang ada di sekitar kita. Bagaimana perkembangan mereka secara 3 dimensi, rohnya, fisiknya, dan mental. Kita harus awasi mereka baik. Nah, sistem apapun bentuknya, apapun modelnya, kalau saya pakai istilah ini, sistem itu pasti bergerak. Sebuah sistem kalau mandek, berarti dia rusak. Sistem itu bergerak terus. Ya, coba saudara gambarkan sendiri. Nah, waktu sistem ini bergerak, di dalam sistem ini ada orang-orang, termasuk kita, termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. Nah, bayangkan, nggak usah bilang 100 orang, 5 orang saja. Kalau mereka masing-masing sudah menikah dan 6 dengan kita misalnya, maka dalam pergerakan ini kita memutar berapa banyak jiwa. Bisa ngerti maksud ini ya? Nah, sebuah sistem yang berputar, lalu kalau ada yang lebih lambat bergerak di dalamnya atau lebih cepat sedikit dan bergerak, bisa bayangkan, bukan cuma bahaya bagi orang ini kalau rotasinya gerakannya nggak sinkron, tapi ini membahayakan semua dalam sistem ini. Dan bukan cuma 6 orang ini saja, tapi ada orang-orang lagi di antara 6 orang ini, yaitu keluarga kita. Nah, terus bagaimana kita menghadapi? Izinkan saya menekankan bagian ini. Saudara, target itu sangat mudah dibuat. Kalau kita duduk bersama-sama, kita keluarkan ide di pemikiran kita, target sangat mudah dicapai. Kalau kita sudah punya kenalan banyak, donatur misalnya, fasilitas kita sudah punya, nggak sulit. Tapi yang paling sulit adalah orang-orang ini. Selama kita dalam memimpin, konsentrasi kita tidak bisa kita bagi dengan baik antara target yang kita capai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka pasti akan ada korban di antara dua. Dan ini saya amati banyak kegagalan. Satu kali saya pernah bertemu satu kelompok, mereka marah waktu saya berkata gagal. Karena pemimpinnya berkata, lihat hasilnya, gedung kami sudah berdiri, mulai kami berjalan di sana, dan dalam sekian tahun kami berkembang sekian cabang. Jadi dia ngotot kepada hasil dari target. Tapi ketika saya ungkapkan, kalau orang melihat target saudara dengan apa yang ada, orang pasti akan berkata ya. Tapi kalau orang itu tinggal dalam bersama saudara, saudara jujur, sudah berapa orang yang kau jadikan tumbal dari korban? Selama sekian tahun, saudara ganti berapa orang? Berganti berapa kali? Saudara, ketika saya bicara itu mereka yang berusaha. Yesus selama memimpin 3,5 tahun, dia berani korbankan target hanya demi 12 orang itu supaya tidak ada yang hilang. Catat prinsipnya. Saya ulangi lagi, kalau sistem yang kita pakai dan kita tidak punya hikmat Tuhan untuk membagi pandangan, waktu dan segalanya dengan baik antara target dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka pasti akan ada yang jadi korban. Secara radikal saja, ya korbannya salah satu, targetnya tidak berhasil atau orang yang kacau balau, pasti ada. Nah, kalau kita harus memilih dalam keadaan yang sangat mendesak, dan ini pola kepemimpinan Tuhan Yesus, saya anjurkan, pilihlah korbankan target dan jangan korbankan orang. Prinsip ini yang dimiliki oleh Tuhan Yesus.
Maka itu saya ulangi lagi, kepemimpinan kita tidak ditentukan